Setiap kali Tuhan hendak menyampaikan hal penting kepada seseorang. Tuhan, Bapa kita. Dia memberikan firman-Nya kepada nabinya. Sama seperti ketika firman itu disampaikan kepada Musa. Katanya, aku akan memberikan kepadamu kefasihan berbicara. Yaitu Tuhan memberitahu Musa bagaimana cara berbicara. Maka kepada semua nabi, Tuhan memberikan apa yang harus mereka sampaikan kepada mereka. Adapun Nabi Yesekiel, Tuhan memberikan sebuah gulungan. Kemudian gulungan itu diserahkan kepada Nabi Yesekiel, agar Nabi Yesekiel menelannya. Ini mirip dengan Rasul Yohanes. Rasul Yohanes juga menerima sebuah gulungan kecil, yang dikonsumsinya hingga masuk ke dalam perutnya. Saat dimakan, rasanya manis seperti madu di mulut. Tetapi ketika sampai ke perut, rasanya menjadi pahit. Mari kita baca sedikit tentang Nabi Yesekiel. Dia menerima sebuah gulungan. Hai yang sabar, bagi kamu harus mendengarkan perkataanku. Jangan memberontak terhadapku. Jangan seperti bangsa pemberontak itu. Bukalah mulutmu. Telanlah apa yang telah aku berikan kepadamu. Aku melihat sebuah tangan terulur kepadaku. Di tangannya terdapat sebuah gulungan. Dia mengambil gulungan itu, lalu membukanya di hadapanku. Di dalam dan di luar gulungan itu tertulis kata-kata. Tulisan itu adalah nyanyian ratapan, duka, dan malapetaka. Jadi, gulungan ini diberikan kepada Yesekiel. Kemudian, ketika sampai di hadapan Yesekiel, dia membuka gulungan itu. Yesekiel pun mencermati dan melihat, menemukan bahwa isinya hanyalah nyanyian ratapan, duka, dan malapetaka, dan dinyatakan bahwa Tuhan akan menimpakan bencana kepada umat beli. Dan semuanya adalah ratapan, seperti menangis, seperti ratapan orang mati, seperti nyanyian ratapan itu. Kemudian, semuanya adalah tentang kesedihan. Jadi, dengan kata-kata tersebut, mari kita lihat bagaimana Wahyu selanjutnya berbicara. Bagian kedua dari bab 3, ayat pertama dan kedua. Dia berkata kepadaku, hai yang sabar, makanlah apa yang telah kamu terima. Telanlah gulungan ini. Lalu pergilah dan sampaikanlah firman itu kepada orang Israel. Kemudian aku mengulurkan tanganku. Dia memberiku gulungan itu untuk aku makan. Dia berkata lagi kepadaku, hai yang sabar, telanlah gulungan kitab yang telah aku berikan kepadamu. Isinilah perutmu. Maka aku pun memakan gulungan itu, yang terasa manis seperti madu di mulutku. Itulah surga. Ah, lihatlah, Nabi Yesekiel telah menerima gulungan yang diberikan Tuhan. Kemudian dia berkata bahwa kamu harus memakan gulungan ini. Isinilah perutmu. Artinya, di dalam perut Yesekiel, timbullah firman Tuhan. Setelah memakan gulungan itu, maka firman Tuhan ada padanya. Ia pun mengerti bagaimana cara memperingatkan umat Tuhan. Ketika saudara-saudara membaca kitab Wahyu, bukankah kamu menyadari bahwa Kristus telah menerima sebuah gulungan? Sebelum ia menerimanya, Tuhan memegang sebuah gulungan di tangannya. Kemudian seorang malaikat yang perkasa berkata, siapa yang layak membuka gulungan itu? Siapa yang sanggup membaca kata-kata yang tertulis di dalamnya? Tetapi tak seorang pun di surga maupun di bumi bisa membacanya. Dan tak ada seorang juga yang layak untuk membuka gulungan itu. Maka pada saat itu, para murid langsung menangis serempak sambil berkata, wah, mengenai segala ciptaan alam semesta, dan semua yang akan terjadi di masa depan, tak ada yang bisa membacanya, dan tak ada seorang pun yang sanggup membuka gulungan itu untuk membacanya, karena gulungan itu disegel dengan 7 meterai. Maka di antara 24 tua-tua, seseorang berkata kepada Yohanes, jangan menangis. Singa suku Yehuda, akar Daud, telah menang. Sehingga ia sanggup membuka gulungan itu dan memecahkan ke-7 meterainya. Maka, Bapa Surgawi menyerahkan gulungan itu, hingga gulungan itu diserahkan di hadapannya. Mengambil gulungan kitab dan membukanya. Kemudian dia membuka 7 segel. Segel demi segel dibuka. Gulungan kitab ini adalah yang kita sebut sebagai Wahyu hari ini. Setiap segel memiliki pengertian yang sesuai. Ayahnya juga membuat Sibar memahami rahasia di dalamnya, sehingga dia menjelaskan isi setiap pengertian kepada saudara-saudara. Dan juga belajar bersama. Kemudian, ayahnya juga meminta kami menciptakan lagu yang menjadikan Wahyu. Seluruh kitab Wahyu ditulis menjadi lagu janji. Di masa depan, saudara-saudara, dengan terus menyanyikannya, akan semakin mengerti rahasia Tuhan. Karena pada masa ini, ayah ingin membuka rahasia gulungan kitab dalam Wahyu, agar saudara-saudara dapat memahaminya. Jadi kita perlu memperhatikan satu detail. Dia memakan isi gulungan kitab itu. Selanjutnya, dia akan memperingatkan umat Tuhan. Sebenarnya, mendengar kebenaran yang disampaikan Sibar, seperti juga memakan isi gulungan kitab itu. Sebentar lagi, ia juga akan memperingatkan bangsa-bangsa. Jika mereka tidak mau bertobat, api belerang menunggu mereka. Semoga kemuliaan dipersembahkan kepada Ayah dan Juru Selamat. Amin.